Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Joshua Sahat Mergum Kemanurung sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan sajian kami yang berjudul Pandangan Kitab Suci tentang Okultisme. Kita langsung masuk ke dalam pendahuluan. Istilah okultisme tentunya sudah menjadi istilah yang familiar dan tidak tabu lagi kita dengar, terlebih karena kita sudah membahasnya dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Secara umum, okultisme dipahami sebagai kegiatan dari kuasa kegelapan yang khusus membicarakan roh-roh yang berkaitan dengan kekuatan misterius. Jadi zaman sekarang ini, semuanya telah dipenuhi dengan teknologi sehingga semakin memudahkan segala sesuatu. Dengan kata lain, pada era sekarang ini, penggunaan logika adalah hal yang paling utama. Namun, sekalipun zaman telah menggunakan logika, okultisme yang merupakan kepercayaan terhadap kekuatan gaib tetap masih ada. Untuk itu, dalam pembahasan ini akan dikaji lebih dalam lagi apa itu sebenarnya okultisme dan bagaimana Alkitab sebagai kitab suci memandang okultisme tersebut. Kiranya pembahasan singkat ini dapat menambah wawasan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, sekilas tentang pengertian okultisme. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, okultisme dipahami sebagai sebuah kepercayaan kepada kekuatan gaib yang dapat dikuasai manusia atau kajian tentang kekuatan-kekuatan gaib. Jika ditinjau dari asal katanya, okultisme berasal dari istilah occult yang memiliki arti gelap, misterius, tersembunyi, dan isme yang berarti ajaran. Jadi, dipahami bahwa okultisme adalah pengetahuan tentang kuasa gelap. Okultisme juga memiliki definisi sebagai ajaran, paham, atau doktrin tentang hal-hal yang sifatnya rahasia, gelap, misterius, dan tersembunyi, khususnya menyangkut kuasa kegelapan. Berikutnya kita masuk dalam latar belakang okultisme. Jika ditanya, kenapa timbul kepercayaan terhadap kuasa kegelapan atau okultisme di kalangan masyarakat sekarang? Hal ini memiliki hubungan dengan kepercayaan akan okultisme itu di kalangan masyarakat suku primitif atau manusia pada zaman sebelum sekarang. Dalam sebuah buku karangan Eric J. Dingwall dan John Langdon Davis, okultisme berawal dari kehausan akan kepastian akan sesuatu hal yang belum diketahui oleh manusia. Jadi dengan alasan bahwa agama tidak mampu memberikan jawaban atas kehausan itu, maka manusia beralih kepada alam gaib, di mana ada sesuatu kuasa yang tidak nampak atas penglihatan manusia biasa. Kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, bentuk-bentuk okultisme di dalam atau di tengah masyarakat. Beberapa bentuk okultisme yang masih terdapat di tengah masyarakat diantaranya yang pertama, spiritisme, yaitu praktik yang didasarkan pada keyakinan bahwa orang mati mempunyai hubungan dengan orang yang masih hidup. Yang kedua, ilmu ramal atau tenung, yaitu ilmu gelap yang mengatasnamakan sebuah hal tertentu atau sarana tertentu untuk digunakan mengetahui peristiwa dan nasib seseorang di masa depan. Sang peramal biasanya dipercaya dapat memberikan jalan yang terbaik dalam menunjukkan jalan di masa depan. Yang ketiga, ilmu sihir atau magis. Jadi ini disebut juga ilmu gaib, guna-guna atau jampi-jampi dan juga santet. Yang keempat, ilmu hitam atau black magic, yaitu ilmu gelap yang menyusahkan, melukai, merusak, menggilakan, dan mematikan orang lain. Jadi tujuan ilmu hitam ini adalah untuk hal-hal yang bersifat jahat. Yang kelima, ilmu putih atau white magic, yaitu ilmu gelap yang tujuannya untuk hal-hal yang baik yang bersifat menolong, namun sebenarnya juga membinasakan manusia. Yang kelima, atau yang keenam, jimat-jimat, yaitu barang atau sesuatu benda yang berkuasa atau mengandung kesaktian dan dianggap berjiwa. Jadi pada umumnya jimat ini dipakai untuk penjagaan diri, pencapaian cita-cita, atau penangkal atau penakluk terhadap lawan. Yang terakhir, mujizat palsu, yaitu kejadian yang aneh yang dilakukan untuk menipu atau dapat mengelabui penglihatan orang. Misalnya, berjalan di atas bara api, menghentikan hujan, atau mungkin juga memakan kaca. Kita masuk dalam pembahasan yang keempat, okultisme dalam perspektif Alkitab. Alkitab menandaskan ada dua kuasa yang sedang bekerja di dunia, yaitu kuasa terang atau kuasa Allah dan kuasa kegelapan atau kuasa iblis dalam segala manifestasinya. Maka dapat kita mengatakan bahwa sesuatu yang berada dalam kekuasaan Allah adalah kerajaan Allah atau kuasa terang, dan segala sesuatu yang di bawah kekuasaan itu adalah kerajaan iblis yang menjadi raja atau penghulunya. Hal ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa yang dimaksud dengan kerajaan Allah dan kerajaan iblis bukan menunjuk kepada suatu teritorial atau wilayah, tetapi suatu wilayah kekuasaan yang disebut kerajaan surgawi dan kerajaan duniawi. Kuasa Allah atau kuasa terang telah mengalahkan kerajaan iblis atau kuasa gelap. Kemudian, perjuangan hidup orang Kristen bukanlah hal-hal yang menyangkut kebutuhan hidup jasmani saja, tetapi
juga terhadap hal-hal yang bersifat supranatural sebagaimana dikatakan Paulus di dalam Efesus 6 ayat 12. Jadi peperangan rohani ini adalah juga antara kerajaan Allah dengan kerajaan setan. Salah satu tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu, seperti dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Alkitab dengan jelas mengatakan, hal-hal yang supranatural itu sangat nyata dalam peperangan rohani, walaupun ada sebagian orang ingin mendoktologis hal-hal yang bersifat devil, demon, dan demon possession dalam Alkitab. Perjanjian Baru juga memberikan penjelasan bahwa kegiatan praktik okultisme melalui tipu daya iblis. Iblis juga mengadakan mukjizat tapi palsu. Tujuannya adalah agar orang akhirnya tertarik dan mempercayainya. Jadi tipu daya iblis membutakan mata rohani seseorang yang akhirnya membuat seseorang itu terjerumus dan terlibat dalam praktik kuasa gelap. Berikutnya kita masuk dalam pembahasan yang kelima, okultisme dikaitkan dengan eksistensinya atau keberadaannya. Beberapa tempat persembunyian dari kuasa gelap yang adalah persembunyian dalam praktek okultisme, menurut Pontius adalah yang pertama, di dalam keluarga yang mempraktekkan okultisme. Yang kedua, dalam penggunaan mantra-mantra atau jampi-jampi. Yang ketiga, dalam utusan-utusan atau hamba-hamba setan. Yang keempat, dalam benda-benda iblis. Yang kelima, dalam penyembahan atau hubungan langsung dengan setan atau iblis. Yang keenam, dalam ilmu-ilmu gelap atau ilmu rahasia. Yang ketujuh, dalam penyembahan kepada benda-benda angkasa. Yang kedelapan, dalam tempat-tempat keramat. Yang kesembilan, dalam kehidupan seks bebas. Yang kesepuluh, dalam mencampur adukan kepercayaan atau sinkritisme. Yang kesebelas, dalam adat istiadat lama. Yang kedua belas, dalam dosa-dosa tertentu. Yang ketiga belas, dalam hewan-hewan tertentu. Dan yang terakhir, dalam nama-nama khusus atau kota khusus. Berikutnya dalam pembahasan yang keenam, bagaimana praktek okultisme dalam Alkitab? Pertama, kita masuk dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, praktek okultisme melalui jimat digunakan untuk perlindungan dalam berperang, menyatakan atau menunjukkan kekuasaan dan kepercayaan memakai jimat akan melindungi pemiliknya dari yang jahat. Biasanya, jimat tersebut dipakai pada bagian kepala atau leher. Jadi dalam PL, ada beberapa praktek okult yang dilarang keras oleh Allah bagi orang Israel selaku umat Allah. Berikutnya kita masuk di dalam Perjanjian Baru dalam memandang bagaimana sebenarnya praktek okultisme. Perjanjian Baru juga memberikan penjelasan bahwa kegiatan praktek okultisme melalui jimat-jimat ini ditiru oleh iblis yang sebenarnya itu dikerjakan oleh Yesus dalam pelayanannya. Iblis juga bisa memakai untuk mengadakan suatu mukjizat palsu, sehingga ada orang yang pada akhirnya tertarik dan mempercayainya. Tipu daya iblis membutakan mata rohani seseorang yang akhirnya membuat seseorang terjerumus dan terlibat dalam praktek kuasa gelap. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9-24 menyebutkan orang-orang Farisi mengusir setan-setan dan ahli-ahli sihir sebagai saingan para pewarta Injil. Kegiatan tersebut dianggap bertentangan dengan agama kekristenan oleh umat Kristen yang ada di Efesus. Maka mereka membakar segala benda-benda yang berhubungan dengan iblis, termasuk buku-buku mantra, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-19. Kita masuk dalam pembahasan yang ke-7, pemahaman iman Kristen tentang okultisme. Jika orang percaya atau menyerahkan dirinya kepada Kristus yang kuasanya jauh melebihi kuasa-kuasa kegelapan, maka tidak boleh sedikit pun percaya atau menyerahkan diri kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegelapan. Oleh sebab itu, orang yang menyatakan dirinya dukun Kristen sebagai hal yang tidak mungkin. Karena soal kedukunan dan soal Kristus adalah dua hal yang saling bertentangan, seperti terang dan gelap. Oleh sebab itu, orang Kristen tidak boleh pergi ke dukun meminta pertolongan. Berikutnya kita masuk dalam pembahasan yang ke-8, pandangan iman Kristen terhadap okultisme. Sebagai ciptaannya, dipahami bahwa manusia adalah mahkota ciptaan Allah yang diberikan mandat untuk menaklukkan dunia ini. Menaklukkan dunia yang dimaksud adalah tidak menjadikan dunia yang adalah juga ciptaan sebagai Tuhan yang menguasai manusia. Diharapkan adalah juga ciptaan sebagai orang Kristen dengan landasan firman Tuhan, okultisme ini harus disangkal dan ditolak. Selain melanggar firman Tuhan, tindakan okultisme juga berdampak kepada orang-orang yang melakukan, akibat secara rohani, akibat secara psikologi, dan juga akibat-akibat yang lain. Pembahasan yang ke-9, beberapa akibat atau ganjaran bagi orang-orang yang terikat atau terkait dengan okultisme. Dampak atau akibat yang ditimbulkan dari praktik okultisme, baik orang yang melakukan secara langsung maupun terhadap keturunannya, adalah memiliki dampak yang negatif yang merugikan dirinya sendiri dan juga keturunannya.
Bahkan, tidak jarang orang yang melakukan praktik okultisme berdampak lebih fatal kepada keturunannya, yaitu meminta tumbal dalam berbagai bentuk seperti sakit yang aneh, cacat, atau bahkan kegilaan. Setiap orang yang terlibat dengan praktik okultisme, cepat atau lambat pasti akan mengalami berbagai dampak dan akibat yang sangat buruk. Dampak dari praktik okultisme mempengaruhi secara fisik, yaitu syaraf-syaraf terganggu dan fisik tersiksa. Yang kedua, secara psikologi, dapat mengalami depresi. Yang ketiga, secara rohani, mati rohani atau sikap tertutup terhadap firman Tuhan. Yang keempat, bagi keturunan, akibat dari praktik okultisme bukan hanya terjadi kepada orang yang melakukan. Alkitab menyaksikan keturunan itu sampai pada keturunan ketiga dan keempat. Yang kelima, dampak bagi kekekalan. Orang yang terlibat praktik okultisme tidak akan mendapat bagian dalam kekekalan. Firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 20-21, penyembahan berhala, sihir, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Berikutnya, kita masuk ke dalam kesimpulan. Okultisme adalah sebuah ajaran ataupun pengetahuan yang berkaitan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang bersifat misterius dan tersembunyi yang tidak dapat ditangkap secara nyata oleh mata, mulut, hidung, ataupun alat-alat indera lainnya. Okultisme ini ada sebagai sesuatu yang dianggap dapat menjawab pergumulan atau keinginan manusia yang tidak dapat diberikan oleh agama. Beragam bentuk okultisme yang menyebar di tengah masyarakat, terutama masyarakat primitif, mulai dari spiritisme, ilmu ramal atau tenung, ilmu sihir atau magis, ilmu hitam, ilmu putih, jimat-jimat, bahkan mujizat-mujizat palsu. Hal demikian juga dapat terlihat dari perspektif Alkitab. Alkitab menyatakan ada dua kuasa yang bekerja di dunia, yaitu kuasa terang atau kuasa Allah dan kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Atau dalam bahasa lain dikatakan antara kerajaan surgawi dan kerajaan duniawi. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa setiap hal yang berkaitan dengan okultisme, termasuk orang yang memberikan dirinya untuk terkait dan terikat dengan okultisme, adalah tindakan menyembah berhala, dan itu menggambarkan kepalsuan dari kekristenannya. Dari Alkitab, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru, mengatakan bahwa okultisme adalah salah satu tipu muslihat iblis. Iblis menggunakan berbagai strategi untuk menarik hati manusia. Mengapa? Agar menjadi pengikut iblis. Dan dengan demikian, ia akan memberontak kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka, dengan ini jelas dikatakan bahwa seorang Kristen yang beriman tidak boleh mengikatkan diri kepada praktik okultisme apapun, tidak boleh meminta atau bertanya kepada dukun atau pihak-pihak sejalan lainnya, melainkan hanya datang kepada Kristus, menyandarkan diri pada pemeliharaan Kristus saja yang senantiasa melepaskan dan membebaskan setiap orang yang percaya padanya dari kuasa-kuasa si jahat. Yang terakhir, daftar pustaka terlampir. Demikian pemaparan kami ucapkan terima kasih, salam sejahtera.